Oke, saya mulai. Jadi soal yang pertama itu adalah mengenai vektor Rn atau vektor Euclid. Soal yang keluar itu mengenai dot product dan cross product. Kurang lebih soalnya seperti ini. Diberikan 3 buah vektor di R pangkat 3, ruang berdimensi 3. Vektor A di sini 2i min j plus 4k, lalu vektor B-nya min i plus 3j plus 2k, lalu vektor C-nya adalah 2j min k. Nah, nanti soal ini ada 3 pertanyaan. Di sini yang saya buka hanya yang pertanyaan nomor 2, yaitu A dot B cross C. Vektor A, B, dan C di sini itu dinyatakan dalam bentuk kombinasi linear dari vektor-vektor satuan standar ya. Kita sudah tahu vektor satuan standar di sini ada I, J, dan K. I itu adalah 1,0,0, kemudian J itu adalah 0,1,0, lalu K itu adalah 0,0,1. Jadi vektor A ini sebenarnya itu adalah bisa kita nyatakan dalam bentuk 2, min 1,4. Lalu vektor B itu sama dengan min 1, 3, 2. Dan vektor C itu adalah 0,2, min 1. Gimana cara mencari A dot B cross C? Kalau perkalian titik atau dot product, pasti hasilnya adalah berupa skalar, bukan berupa vektor. Dot product. Contoh ya, misal saya punya vektor U yang isinya adalah U1, lalu U2, kemudian U3. Lalu ada vektor V, yaitu V1, V2, dan V3. Maka U dot V itu adalah tinggal kita kalikan masing-masing elemen yang bersesuaian. U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah U3 dikali V3. Ini pasti nanti hasilnya berupa skalar. Kemudian untuk cross product, kalau cross product itu pasti nanti hasilnya berupa vektor. Dia menggunakan rumus determinan, ya. Determinan dari di sini I, J, K, lalu di sini U1, U2, U3, di sini V1, V2, V3. Ini bisa dikerjakan pakai metode Sarus atau metode ekspansi kofaktor bebas. Kita kerjakan pakai ekspansi kofaktor. Jadi I di sini dikali dengan U2, U3, V2, V3. Dikurang dengan J, dikali U1, U3, V1, V3. Seperti ini. Ditambah K, U1, U2, V1, V2. Ini tinggal kita kalikan aja ya. Jadi ini I, U2 dikali V3 dikurang U3 V2 dikurang J, U1 V3, U3 V1 ditambah K, U1 V2 dikurang U2 V1. Atau kalau kita nyatakan dalam bentuk koma, berarti U2 V3 min U3 V2, koma, U1 V3, oh ini dikurang U3 V1, U1 V2 dikurang U2 V1. Nah, seperti ini. Ini rumus untuk cross product. Kalau kalian tidak bisa menghafal rumus yang seperti ini, gunakan aja dari konsep determinannya di atas, ya. Biar kalian tidak perlu menghafal rumus yang di bawahnya. Jadi cukup menghafal rumus determinannya. Gampang ini. Tinggal I, J, K, lalu vektor yang pertama, lalu vektor yang kedua. Tinggal gunakan metode Sarus atau metode ekspansi kofaktor. Nah, gimana cara mengerjakan soal yang nomor B? Ada 2 cara. Yang pertama, kalian bisa mengerjakan bagian cross produknya terlebih dahulu. B, cross C. Lalu nanti hasilnya dikalikan dengan A. Dot product dengan A. B dikali dengan C. B cross C. Berarti di sini I
J, K. Baris yang kedua itu berarti vektor B, yaitu min 1,3,2. Min 1, 3, 2. Lalu vektor C, yang ini ya, 0, 2, min 1. 0, 2, min 1. Nah, seperti ini. Kemudian kalian tinggal menggunakan rumus yang tadi, yaitu menggunakan ekspansi ke faktor I dikali dengan 3, 2, 2, min 1, dikurang dengan J, kemudian dikali min 1, 2, 0, min 1, ditambah K, min 1, 3, 0, 2. Ini bisa dihitung I min 3 dikurang 4, berarti min 7 ya. Min 7I. Yang ini 1 min 1 kali min 1, 1. Berarti min J. Yang di sini min 2K. Berarti ini hasilnya adalah min 7, min 1, min 2. Kemudian tinggal dikali dengan A. Melalui perkalian titik atau perkalian dot product. Berarti vektor A-nya adalah 2, min 1,4 dot min 7, min 1, min 2. Sama dengan 2 dikali min 7, min 14, ditambah min 1 dikali min 1, ditambah 1, kemudian 4 dikali min 2, yaitu min 8. Hasilnya adalah min 21. Oke, sampai di sini dulu apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Oke, bagaimana kalau kasusnya itu adalah A dot A cross C? Ada yang tahu berapa hasilnya? Tanpa menghitung. Ya silahkan bisa menghitung ya, tapi kalau menggunakan teorema yang ada pada cross product, itu hasilnya adalah 0. Sama juga misalkan kita punya C dot A cross C. Ini pasti juga 0. Bisa menghitung menggunakan cara yang biasa, A cross C dulu, kemudian dikalikan dengan C, atau bisa menggunakan sifat yang seperti ini. Ini teorema yang ada pada cross product. Kalau kita punya satu buah vektor A, misalkan di depan, kemudian dikenakan dot product, lalu dikalikan cross product, di mana salah satu vektornya itu juga vektor yang di depan. Itu pasti hasilnya adalah 0. Nah, cara kedua tadi saya bilang bahwa ada cara cepat untuk menghitung A dot B cross C, yaitu langsung dengan menggunakan, di sini adalah vektor A1, A2, A3, di sini B1, B2, B3, di sini C1, C2, C3. Jadi langsung kita masukin aja masing-masing komponennya. A1, A2, A3 tadi adalah 2 min 1, 4, 2 min 1, 4. B1, B2, B3 itu adalah min 1, 3, 2. C-nya itu adalah 0, 2, dan min 1. Tinggal kalian hitung determinannya. Oke, saya hitung menggunakan kolom yang pertama. 2, 3, 2, 2, min 1. Di sini min berarti jadi positif. Positif berarti di sini min 1, 4, 2. Min 1, di sini 0 ya. Berarti 2 dikali min 3, min 4, ditambah 1 min 8. Sama dengan min 14, min 7. Hasilnya min 21 ya, sama dengan yang tadi, yaitu min 21. Jadi untuk soal yang B, bisa menghitung secara satu persatu. Kalian hitung dulu bagian cross produknya. Nanti hasilnya bisa kalian hitung dengan A, dengan vektor yang di depan. Atau langsung bisa menggunakan rumus yang seperti ini. Hasilnya pasti sama. Kurang lebih seperti itu. Gimana untuk soal nomor 1? Apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke soal nomor 2?
Berarti cara kedua itu lebih simpel aja ya Pak ya dibanding yang sebelumnya. Iya, ini ada di teorema cross product. Kalau di kelas saya, kelas C sama D itu sudah saya ajarkan. Kalau di kelas A sama B saya kurang tahu ya. Jadi ini emang teorema untuk cross dan dot product. Tapi ini tidak berlaku ketika dibalik. Ketika A cross B dot C. Ini tidak berlaku. Berlakunya ketika A dot dulu, baru B cross C. Gampang ya, tinggal masukin-masukin aja komponen-komponen vektornya. A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Tinggal dihitung determinannya. Ada pertanyaan? Pak mau nanya, Ya, kalau betul. kalau misalkan yang di dalam kurung itu yang dot product, Hmm. udah ada ya. Kalau nggak, kalau misalnya ini cross product dua-duanya itu gimana ya Pak? Dihitung manual aja. Kalau cara cepatnya itu nggak ada. Misalkan Oke. A cross B cross C gitu. Iya Pak. Nah, dihitung manual aja berarti. A cross B-nya dulu dihitung, hasilnya baru di-crosskan dengan C. Udah gitu doang. Ya, siap Pak. Dihitung pakai rumus yang tadi. Kalau A cross B itu, dia ada I-nya ya. I, J, K, lalu A1, A2, A3, B1, B2, B3. Ini nih yang bikin dia itu menjadi vektor nanti. Kalau nggak ada I, J, K-nya, pasti hasilnya adalah skalar. Seperti yang di sini. Ya, jadi untuk yang B ini pasti nanti hasilnya adalah berupa skalar. Karena perkalian yang di luar itu adalah perkalian titik atau dot produknya. Kecuali kalau misalkan A cross B dot C. Emang bisa kalau kayak gini? Nggak bisa ya. Karena A itu vektor, B dot C-nya itu adalah skalar. Vektor di-crosskan dengan skalar itu, ya ada rumusnya sih. Ada rumusnya sih. Misalkan vektor A dikali dengan skalar, katakanlah skalar alfa ya. Misalkan B dot C ini hasilnya adalah alfa. Ini ada rumusnya juga, silakan bisa dipelajari. Tapi itu nggak keluar. Untuk yang nomor A dan C itu sebenarnya soalnya lebih gampang ketimbang yang B. Yang A itu hanya penjumlahan, seingat saya itu A ditambah B lalu cross C. Ya kurang lebih seperti inilah. Jadi tinggal dijumlahkan dulu kedua vektor yang pertama, A dan B-nya, lalu hasilnya dikalikan dengan C, cross product dengan C. Kalau yang nomor C itu, seingat saya pengurangan atau ada kelipatan juga sih, misalkan A dikurang 2B. Misalkan A dikurang 2B, lalu dikali dengan A ditambah B. Kurang lebih seperti itu. Ya itu gampang lah. Tinggal dijumlahkan dulu ini, kemudian ini juga dijumlahkan, lalu dikalikan cross product. Gampang ya. Soal nomor 1 nih poinnya itu 15. Jadi masing-masing pertanyaan bernilai 5 poin. A5, B5, C5. Gimana, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini cukup ribet sebenarnya ya, mengenai ruang vektor. Ruang vektor yang ada 10 aksioma definisi ruang vektor. Tentu soalnya tidak sama persis dengan yang saya tampilkan di sini. Di sini saya mencontohkan dengan menggunakan suatu himpunan polinom, yaitu P1, yang punya derajat atau orde atau pangkat tertingginya itu sama dengan 1. Definisinya seperti ini, P1 itu sama dengan polinomial berderajat 1 maksimal, atau kurang dari sama dengan 1. 1 itu adalah pangkat dari variabelnya. Di sini nih, pangkatnya itu 1. Kalau P2 berarti gimana? Kalau P2 berarti polinomial berderajat 2. Pangkat tertingginya itu 2. Berarti A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2. Ini kalau P2.
Nah, di sini contohnya adalah P1. A0 ditambah A1X, di mana A0 dan A1 itu adalah skalar, elemen bilangan real. Buktikan bahwa P1 ini merupakan ruang vektor atas R dengan memeriksa seluruh 10 aksioma ruang vektor secara lengkap. Nah, karena soal ini cukup banyak ya, cukup ribet, jadi poin untuk soal nomor 2 ini itu maksimal paling banyak 25 poin. Nah, di sini berarti kalian harus membuktikan apakah P1 merupakan ruang vektor dengan menggunakan 10 aksioma. Cara menghafalkan aksioma itu cukup kalian bagi menjadi dua bagian, penjumlahan dan perkalian. Ya, gini. Yang pertama adalah penjumlahan. Penjumlahan ini adalah penjumlahan vektor dengan vektor. Lalu yang kedua ada perkalian, yaitu perkalian skalar dengan vektor. Penjumlahan itu ada apa aja? Yang pertama ada tertutup. Tertutup atau klosur itu maksudnya kalau kita ambil sembarang dua vektor, di ruang vektor itu, apakah penjumlahannya juga masuk ke ruang vektor tersebut? Jadi misal kita ambil P1 sama dengan A0 ditambah A1X, lalu Q1 misalkan B0 ditambah B1X. Kedua vektor ini itu masing-masing elemen dari P1, P besar 1. Apakah penjumlahannya itu juga masuk di elemen P1? Ini kan, itu maksud dari tertutup. Jadi penjumlahan dari kedua vektor, yang masing-masing vektor itu ada di P1, apakah hasil penjumlahannya juga ada di P1? Itu yang harus kita buktikan. Maksud dari kata tertutup atau klosur terhadap penjumlahan. Lalu ada komutatif. Komutatif ini tinggal dibolak-balik ya. Lalu ada apa ya? Asosiatif. Kemudian elemen identitas dan inverse. Untuk perkalian itu yang ada di penjumlahan itu adalah tertutup, asosiatif, dan identitas. Tertutup, asosiatif, dan identitas. Lalu sisanya adalah distribusi. Distribusi skalar dan distribusi vektor. Ini terhadap penjumlahan vektor, yang ini terhadap penjumlahan skalar. Masing-masing inilah yang harus kalian buktikan agar P1 itu merupakan ruang vektor. Apakah P1 itu merupakan ruang vektor? Kalau ada satu saja aksioma yang tidak membuktikan bahwa yang tidak memenuhi, maka P1 itu pasti bukan ruang vektor. Tapi untuk soal yang besok itu jawabannya itu pasti ruang vektor ya. Jadi kalian harus bisa membuktikan ke 10 aksioma tersebut. Cara menghafalkannya itu seperti ini. Kita bagi menjadi dua bagian, penjumlahan lalu perkalian. Penjumlahan itu ada tertutup, komutatif, asosiatif, identitas, inverse. Perkalian ada tertutup, asosiatif, identitas, dan dua ini distributif atau distribusi. Oke, kita buktikan satu persatu. Yang pertama adalah tertutup. Nah, kalau di matematika, mungkin tiap dosen punya cara yang berbeda ya dalam menjawab atau menjelaskan bagaimana cara membuktikan suatu ruang vektor. Kalau di matematika, di saya, yang saya ajarkan di kelas C sama kelas D, itu kita menggunakan diambil sembarang, ambil dulu dua buah vektor yang merupakan bagian dari ruang vektor P1. Paling gampang kita misalkan aja P dan Q. P di sini adalah A0 ditambah A1X. Q-nya adalah B0 ditambah B1X.
keduanya elemen dari ruang vektor P1. Dan juga ada skalar ya, ada skalar alfa. Nah, namun di sini nanti karena kita punya sifat asosiatif, aksiom asosiatif, asosiatif ini pengelompokan yang nanti menggunakan 3 buah vektor. Jadi diambil sembarangnya paling aman itu kita menggunakan 3 buah vektor. Jadi selain P dan Q kita tambahkan lagi satu, misalkan adalah R. R itu adalah C0 ditambah C1X juga elemen dari P1. Nah, kita akan membuktikan satu persatu. Yang pertama adalah apakah dia tertutup. Tertutup maksudnya untuk dua buah vektor yang masing-masing vektor itu ada di elemen ruang vektornya yaitu P1, apakah penjumlahannya itu juga ada di P1? Ini yang harus kita buktikan. Gimana caranya? Tinggal kita jumlahkan aja kedua vektornya. P ditambah dengan Q. P-nya itu adalah A0 ditambah A1X. Q-nya adalah B0 ditambah B1X. Seperti ini. Kemudian dari sini kita tinggal menjumlahkan masing-masing yang bersesuaian. A0 pasti ditambah dengan B0, dia sama-sama skalar. A0 ditambah B0, lalu A1X ditambah dengan, oh ini di luar ya. A1X ditambah dengan B1X. A1X ditambah B1X. Ini nanti jadinya adalah A0 ditambah B0 ditambah A1 ditambah B1X. Pertanyaannya apakah dari sini dia merupakan elemen dari P1? Apakah dia merupakan anggota dari himpunan polinomial berderajat 1? Jawabannya jelas iya. Kenapa iya? Karena di sini pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah pangkat 1 di sini. Jadi dia jelas elemen dari P1. Dari sini sifat yang nomor 1 atau aksiom yang nomor 1 sudah terbukti. Ya. Yang nomor 2, komutatif. Berarti tinggal dibolak-balik aja. Apakah P ditambah Q itu sama dengan Q ditambah P? Gitu kan? P tambah Q berarti A0 ditambah A1X sama dengan, ini P ditambah Q yaitu B0 ditambah B1X. Menggunakan sifat yang di atasnya berarti A0 ditambah B0 ditambah A1X ditambah B1X. Dari sini kan posisinya tuh bisa kita bolak-balik. Bisa kita pindah posisinya. B0 dulu ditambah B1X. Kemudian ditambah A0 ditambah A1X. Ini adalah Q dan ini adalah P. Berarti terbukti bahwa P ditambah Q itu sama dengan Q ditambah P. Itu sifat komutatif. Oke, untuk dua sifat atau aksioma ini apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Tidak, Pak. Tidak ya. Kemudian asosiatif. Kalau asosiatif itu berarti dia pengelompokan. Kita akan membuktikan bahwa P ditambah Q ditambah R itu sama dengan P ditambah Q ditambah R. Ini yang akan kita buktikan. Asosiatif atau pengelompokan. Dia menggunakan 3 vektor. Makanya kita harus mengambil sembarang tadi 3 buah vektor. Ini diuraikan sendiri ya. Ini pasti cara penguraiannya sebenarnya gampang tapi agak panjang. P-nya kita uraikan dulu. P-nya tadi adalah yang di atas. A0 ditambah A1X. Q-nya adalah B0 ditambah B1X. R-nya adalah C0 ditambah C1X. Nanti kalian hitung sendiri ya. Buktikan bahwa yang sebelah sini itu pasti sama dengan yang sebelah kanan. Kemudian untuk nomor 4 itu adalah elemen identitas. Kalau identitas di sini terhadap penjumlahan berarti ditambah dengan 0. Kita ambil satu vektor aja, P. Kalau kita jumlah dengan 0,
pasti dia hasilnya adalah P. Gimana caranya? Ya udah, kita ambil vektor P-nya tadi A0 ditambah A1X ditambah dengan 0. 0 ini artinya 0 ditambah 0X gitu. Maka ini hasilnya tentu tidak berubah ya. Pasti A0 ditambah A1X. Jadi P plus 0 pasti sama dengan P. Ini sudah terbukti. Ini sama dengan P. Nomor 5 adalah inverse. Kalau inverse berarti dari satu buah vektor P pasti ada inverse penjumlahan yang menyebabkan penjumlahannya nanti bernilai 0. Jadi pasti ada P yang kalau kita jumlah dengan inverse-nya pasti hasilnya adalah 0. Ini nomor 5. Jadi kalau kita punya P itu di sini adalah A0 tadi ya. A0 ditambah A1X ditambah dengan negasinya atau inverse-nya yaitu min dari A0 ditambah A1X seperti ini. Apakah sama dengan 0 hasilnya? Itu yang kita buktikan. Nah, berarti udah jelas sih. A0 dikurang A0 itu pasti 0. A1X dikurang A1X pasti 0. Jadi hasilnya adalah 0. Nomor 5 sudah terbukti. Nah, sekarang tinggal yang bagian perkalian. Oke, sebelum saya lanjut, apakah ada pertanyaan, teman-teman? Udah sih. Nggak ada ya? Ini yang bergabung baru 28. Oke, nanti saya share ya untuk rekaman videonya. Oke, berarti setelah ini kita lanjut ke perkalian. Intinya kalau perkalian, aksiomanya itu ada 3 aksioma di perkalian yang terdapat di penjumlahan. Sisanya adalah 2 distributif, yaitu distributif skalar dan distributif vektor. Ya, saran saya sih kalau mau ngerjain soal, mending soal nomor 2 ini dikerjain di paling belakang. Terakhir lah ngerjainnya. Karena cukup ribet. Ya, meskipun sebenarnya nggak susah-susah amat juga. Tapi kalau untuk P1 kan agak gampang. Tapi kalau untuk P2 atau P3, atau misalkan bilangan real atau bahkan matriks, misalkan ruang vektor yang dibuktikan dalam matriks 2 kali 2. Itu cukup ribet nanti. Ribet tapi nggak terlalu susah sih. Cuman pasti panjang banget cara membuktikan masing-masing aksiomanya. Nah, sekarang yang perkalian. Perkalian yang pertama adalah tertutup. Di sini itu adalah tertutup terhadap perkalian skalar. Cukup diambil satu vektor dan satu skalar. Apakah perkalian dari skalar dan vektornya ini elemen dari P1? Itu yang akan kita buktikan. Ya, maksud dari tertutup terhadap perkalian. Jadi perkalian skalar dengan vektor. Cukup ambil satu vektor, misalkan P, kita kalikan dengan skalar, apakah hasil perkaliannya juga ada di vektor P1, ruang vektor P1. Jadi alfa dikali P, A0 ditambah A1X, itu sama dengan A0 alfa ditambah A1 alfa X. Apakah ini di P1? Jawabannya jelas ya. Dia elemen P1, kenapa? Karena variabel tertingginya di sini adalah 1. Pangkat tertingginya atau orde tertingginya itu adalah 1. Jadi ini adalah skalar. Ini pun juga skalar. Cukup gampang ya cara membuktikannya. Yang kedua adalah asosiatif. Nah, asosiatif untuk perkalian itu adalah 2 buah skalar dengan 1 vektor. Jadi skalarnya itu ada 2, yaitu alfa dan beta. Saya misalkan dengan beta ya. Dan vektor P. Ini vektor P. Itu sama dengan alfa B. V-nya keluar. Ingat, asosiatif itu artinya pengelompokan. Pasti ada 3 komponen.
Kalau dalam penjumlahan tadi, itu penjumlahan untuk 3 buah vektor, tapi untuk perkalian itu bukan vektor tiga-tiganya, tapi 2 buah skalar, yaitu alfa dan B, P-nya itu adalah vektor. Ya, alfa dan B-nya itu skalar, P-nya itu vektor. Nah, ini yang kita buktikan nih. Apakah alfa ketika dikali dengan beta P sama dengan alfa B kemudian dikali dengan P. Itu yang akan kita buktikan. Gimana cara membuktikannya? Cukup gampang. Alfa B tinggal dikali dengan P. P-nya adalah A0 ditambah A1X. Berarti sama dengan alfa. Ini kita kerjain dulu. Berarti B A0 ditambah B A1X. Kemudian setelah itu kita kalikan dengan alfa. Alfa B beta A0 ditambah alfa beta A1X. Setelah itu diapain? Kita kelompokin ya agar menjadi bentuk yang di sebelah kanan. Kita keluarin ya. Jadi alfa B-nya di sini, alfa beta yang di sini kita keluarin. Alfa B seperti ini, sehingga nanti yang di dalam menjadi A0 ditambah A1X. Ini adalah P. Ya. Kemudian tinggal dikasih kurung aja. Alfa B dikali dengan P. Sudah, jadi terbukti bahwa yang sebelah sini itu pasti sama dengan yang di sini. Jadi untuk yang asosiatif atau pengelompokan terhadap perkalian. Jadi menggunakan 2 buah skalar dan 1 buah vektor. Ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Pak, mau tanya Pak, itu yang perfect kok dapat dari mana Pak? Yang mana? Yang di P, akhir alfa P. B, Oh ini, iya. alfa, alfa. A0 plus A1X itu adalah P yang kita definisikan di atas tadi. Nih, Oh jadinya jadi A0. seperfect. Ya, kita balikin lagi ke bentuk semula. Di awal cara membuktikannya, kita itu menguraikan vektor P-nya. Apa sih vektor P ini? Tidak lain adalah A0 ditambah A1X. Lalu kita utak-atik, kita operasikan dengan vektor beta, dengan alfa. Kemudian nanti vektor yang ini kita kembalikan lagi, yaitu menjadi vektor P. Ya, sehingga terbukti sifat yang ini. Alfa beta dikali dengan P. Gitu ya. Terima kasih Pak. Oke, kemudian yang ketiga adalah identitas. Identitas terhadap perkalian. Itu adalah satu ya. Kalau elemen identitas terhadap penjumlahan itu kan nol. Kalau terhadap perkalian itu berarti adalah satu. Kenapa? Karena suatu bilangan yang ketika kita kalikan dengan satu, maka hasilnya bilangan itu sendiri tidak akan berubah. Jadi membuktikannya adalah apakah satu dikali vektor P itu sama dengan P. Nah, ini paling gampang ini. Berarti 1 dikali dengan P. P-nya apa tadi? Yaitu A0 ditambah A1X. Jelas hasilnya adalah A0 ditambah A1X. Apa ini? Ya sama dengan P. Jadi 1 dikali P sama dengan P. Itu untuk yang elemen identitas. Yang nomor 4 adalah distribusi skalar terhadap penjumlahan vektor. Berarti di sini nanti akan ada satu skalar dan dikalikan dengan penjumlahan 2 buah vektor. Katakanlah P dan Q. Seperti ini. Dibuktikan apakah ini itu sama dengan alfa P ditambah alfa Q. Seperti itu. Untuk yang nomor 4, perkalian. Distributif skalar terhadap penjumlahan vektor. Jadi hanya ada satu skalar alfa dikali dengan penjumlahan vektor, 2 buah vektor P ditambah Q. Oke, saya jelasin cara membuktikannya.
Nah, berarti kita membuktikannya itu dari yang ruas kiri. Alfa P ditambah Q. Berarti alfa P-nya kita uraikan. Apa tadi P-nya? Yaitu A0 ditambah A1X ditambah dengan Q. B0 ditambah B1X. Kalau kalian bingung tahap berikutnya itu apa, coba lihat dulu. Kita akan membuktikan ini untuk menjadi apa sih? Kan tujuannya adalah agar terbentuk alfa P ditambah alfa Q. Artinya adalah alfa dikali P. P-nya adalah A0 ditambah A1X ditambah alfa dikali Q. Q-nya adalah yang tadi B0 ditambah B1X. Ini tujuan kita. Nah, dari sini agar terpenuhi nanti tujuannya, kita harus ngapain dulu? Gitu kan? Ya udah, tinggal kita uraikan aja alfa ini ke masing-masing komponen yang di dalam kurung. Berarti alfa A0 ditambah alfa A1X ditambah alfa B0 ditambah alfa B1X. Setelah itu diapain? Cek nih yang mau dituju. Oh, alfanya dikeluarin ternyata. Dikeluarin tapi hanya untuk yang ini. Berarti alfa keluar, A0 ditambah A1X. Lalu yang ini alfanya juga keluar. B0 ditambah B1X. Ini tidak lain adalah P, yang ini adalah Q. Sehingga alfa P ditambah alfa Q. Jadi ini terbukti sama dengan yang ini. Gitu ya. Ini pembuktian untuk yang distributif skalar terhadap penjumlahan vektor. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, saya lanjut. Yang nomor 5 itu adalah distributif vektor terhadap penjumlahan skalar. Berarti ada dua skalar. Alfa ditambah B dikali dengan satu vektor. Katakanlah P. Apakah nanti hasilnya adalah alfa P ditambah beta P? Ini yang harus kita buktikan. Berarti kita mulai dari ruas kiri. Alfa ditambah B dikali dengan P. Yang ini skalar ya. Yang P ini adalah vektor. Jadi vektor hanya vektor P yang nanti kita uraikan. Berarti P-nya adalah A0 ditambah A1X. Seperti ini. Setelah itu diapain? Dikalikan. Alfa dikalikan dengan ini. Ditambah beta dikali dengan ini. Berarti alfa A0 ditambah alfa A1X. Ditambah beta A0 ditambah beta A1X. Setelah itu diapain? Dikeluarin. Alfa A0 ditambah A1X. Yang ini betanya dikeluarin, A0 ditambah A1X. Sehingga menjadi alfa, ini tidak lain adalah P ditambah beta. Ini tidak lain adalah P juga. Berarti terbukti bahwa ini itu sama dengan alfa P ditambah beta P. Gitu ya. Gimana? Ada pertanyaan untuk soal nomor 2. Jadi nanti soalnya mirip-mirip kayak gini. Ada sebuah ruang vektor, ya bisa matriks, bisa P1 atau P2, bahkan P3, atau bahkan di R3, ruang berdimensi 3. Buktikan bahwa ruang vektor itu apakah sebuah ruang vektor atas himpunan bilangan real dengan menggunakan 10 buah aksioma berikut. Ya. Jadi ke 10-10-nya ini harus dibuktikan. Jawabannya adalah ruang vektor ya. Jawabannya ruang vektor nanti. Karena nomor 2 ini yang buat soal itu saya. Nomor 1 dan 2 itu yang buat soal saya, 3-4 Bu Elvi, nomor 5 Pak Hendra. Gimana? Apakah ada pertanyaan teman-teman? Ya? Ini kan sebenarnya kalau yang 10 aksioma itu kan pecahan dari ini apa? Dari 6 aksioma ya. Kalau misalkan ngerjain cuma 6 aksioma kayak tertutup, komutatif, asosiatif, 6 identitas. aksioma itu sebenarnya ada beberapa aksioma dari 6 aksioma itu yang punya anak, yang dia punya turunan. Yang kalau kita rinci semuanya tetap ada 10 aksioma.
Sama aja Fatur sebenarnya. Yang saya ajarkan juga di kelas C dan D itu ada 6 aksioma sebenarnya. Cuman ada beberapa aksioma, 2 atau 3 aksioma yang punya anak dia, yang beranak. Nomor 1 misalkan tertutup, dia punya tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar. Itu aksioma pertama. Tapi di sini saya pecah jadi 2, yaitu tertutup terhadap penjumlahan dan terhadap perkalian. Terus distributif di sana jadinya 1 aksioma. Di sini itu ada 2 aksioma. Ini dan yang ini. Jadi sama aja sebenarnya totalnya itu juga ada 10. Kalau kita rinci, semuanya itu ada 10 aksioma. Dari 6 aksioma itu ada 10 aksioma. Oke, Gitu. siap, Pak. Oke, nggak ada lagi yang mau bertanya mengenai soal nomor 2? Kalau nggak ada, saya lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini basis dan dimensi, tapi bukan ruang vektor ya. Karena kalau ruang vektor di kelas C dan D itu belum diajarkan. Nggak tahu kalau di kelas A dan B. Tapi di sini basis dan dimensi dari sistem persamaan linier. Ini sangat gampang sebenarnya. Tapi dikasih poin yang cukup besar yaitu 20. Ya kalau bisa ini mah dikerjain dulu aja nanti. Karena gampang. 20 poin. Di sini itu kita diberikan 3 persamaan linier. Atau satu sistem persamaan linier. Kalau kalian perhatikan masing-masing persamaannya. Sebenarnya persamaan yang kedua ini merupakan kelipatan dari persamaan yang pertama. Ya, persamaan kedua itu sama dengan 2 kalinya persamaan yang pertama. Ya enggak? Iya, Lalu Pak. persamaan yang ketiga itu adalah min 1 kalinya persamaan yang pertama. Ya, jadi sebenarnya dari 3 persamaan linear ini mereka hanya punya 1 persamaan linear yang independen. Dari di sini hanya ada 1 persamaan linear yang independen. Kita cukup ambil 1 aja persamaan yang menurut kita paling simpel, yaitu ambil aja persamaan yang pertama. X1 ditambah 2X2 dikurang X3 sama dengan 0. Kemudian kita apain? Dari sini. Ini soalnya bikin Bu Elvi ya. Kelas A, Fatur kelas A ya? Iya, Pak. Gimana setelah ini? Diapain? Di ini dibuat matriks augmentasi. Nggak perlu bikin Oh, itu. nggak. Saya nggak tahu kalau Bu Elvi ngajarinnya gimana ya. Takutnya yang diajarin beda loh. Nah, kalau saya itu cukup karena kita hanya punya 1 persamaan linier yang independen. Kenapa? Karena persamaan yang lain kan merupakan kelipatan dari persamaan yang pertama. Maka dari sini kita cukup memisalkan 2 buah vektor dari 3 vektor yang ada. Misalkan, yang saya misalkan adalah vektor X2 dengan suatu P, di mana T-nya adalah elemen bilangan real, lalu kemudian vektor X3 sebagai S, S ini adalah elemen bilangan real juga. Maka X1-nya adalah X1 ditambah 2X2, X2-nya kita ganti dengan T, min X3, X3-nya adalah S, sama dengan 0. Sehingga X1-nya itu sama dengan S dikurang 2T. Gini ya. Nah, sehingga dari sini kita beroleh X1, X2, X3 itu sama dengan X1-nya adalah S min 2T. X2-nya adalah T. Lalu X3-nya adalah S. Dari sini kita kelompokin yang 1
yang sejenis lah, yang sejenis S dengan S, yang T dengan T. Kita bikin menjadi vektor kolom aja ya, biar gampang. S min 2T, kemudian T dan S, seperti ini. Nah, dari sini bisa kita pecah menjadi di sini S, di sini 0, di sini S, ditambah dengan min 2T, 1, di sini 0. Seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Nah, kemudian masing-masing variabelnya ini kita keluarin. S-nya kita keluarin, di sini tinggal 1, 0, 1. Yang di sini T-nya kita keluarin, tinggal min 2, 1, 0. Jadi dari sini basisnya itu adalah 1, 0, 1 dan min 2, 1, 0. Min 2, 1, 0. Ini basis. Dan basisnya itu selalu tidak sama. Kenapa? Karena tergantung dengan apa yang kita misalkan. Kalau yang kita misalkan X1 dan X2, maka nanti jawaban X3 itu akan lebih panjang. Beda dengan yang saya jelaskan di sini. Yang saya jelaskan di sini itu yang saya misalkan X2 dan X3. Maka X1-nya nanti yang punya gabungan dari dua variabel. Kalau yang kamu misalkan nanti X1, X2, maka X3-nya nantinya akan ada dua variabel. Jadi tergantung pemisalan dari masing-masing variabelnya. Ya, makanya jawaban untuk basisnya nanti bisa berbeda. Tapi untuk dimensinya itu pasti sama. Dimensi itu adalah apa dimensi? Dimensi ada yang masih ingat? Dimensi itu adalah banyaknya basis. Ini 1, ini 2. Jadi dimensinya ada 2. Gitu ya. Dimensi itu adalah banyaknya basis. Gampang ya? Saya nggak tahu gimana cara Pak Hendra sama Bu Elvi menuliskan atau memberikan penjelasan mengenai soal seperti ini. Tapi kalau di saya itu seperti ini penjelasannya. Cukup simpel. Apalagi kita menggunakan persamaan linear yang merupakan ada dua persamaan linear yang merupakan kelipatan dari persamaan linear yang pertama. Jadi hanya satu persamaan linear yang independen, yang bebas. Seperti itu. Dan nanti di soal ujian itu juga seperti ini, mirip-mirip seperti inilah soalnya. Ada kelipatan-kelipatannya juga. Jadi cukup ambil satu persamaan linear. Gitu ya. Saya kira nggak ada pertanyaan untuk soal nomor 3. Jadi saya lanjut ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 adalah nilai dan vektor eigen. Kita bahas soal yang pertama aja ya. Untuk soal yang kedua, ini hanya operasi matriks. Silakan pelajari penjumlahan matriks, perkalian matriks, perpangkatan matriks, dan seterusnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang nomor 1 mengenai nilai dan vektor eigen. Sebenarnya gampang ini karena matriksnya 2 kali 2. Jadi langsung perhitungannya tidak terlalu ribet ya. Yang jelas nanti akan ada 2 nilai eigen dan 2 vektor eigen. Oke, gimana cara mengerjakannya? Langkah pertama ngapain sih kalau kita ketemu soal nilai eigen? Kita menggunakan rumus determinan lambda I dikurang dengan A, yaitu sama dengan 0. Nah, kemudian dari sini determinan lambda. Nah, matriks I itu adalah matriks identitas menyesuaikan ukurannya dengan matriks A. Kalau matriks A-nya 2 kali 2 ukurannya, maka matriks I juga pasti 2 kali 2. 1, 0, 0, 1. Seperti ini. Dikurang matriks A, 2, 1, 1, 2, sama dengan 0. 0 ini adalah 0 skalar ya, bukan 0 vektor. Kemudian dari sini kita hitung. Saya langsung aja ya, ini lambda min 2, yang di sini min 1, di sini min 1, di sini lambda min 2, sama dengan 0.
Nah, kemudian rumus untuk determinan 2 kali 2 adalah lambda min 2 dikali lambda min 2 dikurang 1 ya, sama dengan 0. Oke, nah dari sini berarti kita uraikan. Ini adalah lambda kuadrat min 4 lambda ditambah 4 dikurang 1 sama dengan 0. Sehingga lambda kuadrat min 4 lambda ditambah 3 sama dengan 0. Sehingga lambda min 3 dikali lambda min 1 sama dengan 0. Jadi lambdanya itu sama dengan 3 atau lambda sama dengan 1. Nah, lambda inilah yang dimaksud dengan nilai eigen. Jadi nilai eigennya itu adalah lambda sama dengan 3 dan lambda sama dengan 1. Ya, ini untuk nilai eigen. Gimana cara mencari vektor eigen? Gunakan rumus mirip ya, yaitu lambda i dikurang a dikali dengan vektor x. Vektor kolom x sama dengan 0. Nah, ketika mencari vektor eigen, maka 0 yang di sebelah kanan ini adalah 0 vektor, bukan 0 skalar. Ini adalah 0 vektor, bukan 0 skalar. Ukurannya menyesuaikan dengan ukuran matriks A. Kalau matriks A 2 kali 2, berarti 0 ini adalah vektor kolom, yaitu 2 kali 1. Sama dengan vektor X. Vektor kolom 2 kali 1. Gimana cara ngerjainnya? Berarti lambda I min A itu langsung aja kita ambil dari sini. Ya. Ini adalah hasil untuk lambda I min A. Yaitu lambda min 2, min 1, min 1, lambda min 2. Dikali dengan X. X-nya ini adalah vektor kolom 2 kali 1. Sama dengan ini juga 2 kali 1. 0 kali 0. Seperti itu. Nah, kemudian kita tinggal memasukkan atau menginputkan masing-masing nilai eigen, yaitu lambda sama dengan 3 dan lambda sama dengan 1 ke rumus tersebut. Ya, kita tinggal masukin aja. Yang pertama berarti untuk lambda sama dengan 3. Untuk lambda sama dengan 3, kita tinggal masukin ke dalam matriksnya. Berarti kita peroleh lambda min 2 di sini menjadi 1 ya. Min 1, ini min 1, lambda min 2 di sini 1. X1, X2, 0, 0. Nah, setelah ini kita kalikan. Berarti kita peroleh 2 persamaan X1 min X2 sama dengan 0. Kemudian min X1 ditambah X2 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Meskipun sebenarnya dua persamaan tersebut itu adalah satu persamaan yang independen ya. Karena persamaan yang kedua itu kan diperoleh dengan min 1 kalinya dari persamaan yang pertama. Berarti kita cukup ambil satu persamaan aja, kita ambil persamaan yang pertama. X1 min X2 sama dengan 0. Kemudian kita apain? Kita bikin menjadi X1 sama dengan X2. Ah, ini tulisan saya agak delay ya. Iya nggak sih? Iya, Pak. Iya ya, bentar dulu. Kayaknya pengaruh WiFi ini.
Oke ya, jadi saya off cam sekarang ya. Barangkali pengaruh karena on cam akhirnya delay. Saya lanjut, kita ketemu X1 sama dengan X2. Nah, dari sini berarti kita memisalkan aja satu vektor, satu bagian. Misalkan, masih delay ternyata. Misalkan X2 itu sama dengan T, maka X1 itu juga pasti sama dengan T. Sehingga nanti X1, X2 itu sama dengan T dan T. T-nya kita keluarkan, maka jadinya 1, 1. Oke, ini untuk lambda sama dengan 3. Vektor eigennya itu adalah 1, 1 ya. Vektornya adalah 1,1. Untuk lambda sama dengan 3. Bagaimana untuk lambda sama dengan 1? Silakan dihitung sendiri. Jadi nanti pasti ada 2 nilai eigen dan 2 vektor eigen. Gitu ya. Ada pertanyaan mengenai soal ini? Tidak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut ke soal terakhir mengenai transformasi linear. Oke, ini adalah soal yang dibuat oleh Pak Hendra. Apakah ada di sini teman-teman yang kelasnya Pak Hendra? Ada Pak. Saya Pak. Gimana cara mengerjakan soal ini? Siap, tidak tahu. Soalnya di saya itu transformasi one to one itu nggak dijelasin juga kemarin. Tahu-tahu Pak Hendra bikin soal seperti ini. Makanya saya harus menjelaskan terutama ke kelas saya sendiri, C dan D. Transformasi satu per satu, one to one. Oke, langsung aja ya. Jadi untuk yang A, yang pertama ini, dari transformasi linear yang seperti ini, langkah pertamanya kita bikin matriks. Bentar ya, saya stop share dulu. Oke, jadi langkah yang pertama itu kita bikin matriks, katakanlah matriks A, di mana untuk komponen yang pertama itu kita letakkan di baris yang pertama. Ini ada 1, ya, 1, kemudian di sini min 1, dan 0. Komponen yang kedua ini kita letakkan di baris yang kedua, yaitu 2, X2-nya itu 0, dan 1. Komponen yang ketiga kita letakkan di baris yang ketiga. X1-nya itu 0, di sini 1, kemudian 3. Dari sini, ya, transformasi one to one itu adalah membuktikan apakah determinannya tidak sama dengan 0. Itu yang akan kita buktikan. Kalau sama dengan 0 berarti bukan one to one. Kalau sama dengan 0 berarti dia 1 per 1 atau one to one. Ya udah, kita tinggal ngitung determinannya. Gampang kalau ngitung determinan ya. Determinan dari A. Berarti kita pakai metode Sarus. 1, di sini 0, 1, 1, 3. Kita ambil aja untuk elemen ini ya, baris pertama. Di sini minus, karena di sini minus jadinya positif 1. 2, 1, 0, 3. Di sini 0. Berarti yang di sini adalah min 1. Yang di sini adalah 6. Hasilnya adalah 5. Berarti dia adalah, kesimpulannya adalah T itu transformasi one to one. Ya, karena hasilnya tidak sama dengan 0. Ini nomor yang A. Kalau nomor yang B ini cukup ribet ya cara menghitungannya. Karena kita harus mencari inverse dari matriks A.
Matriks A yang di sini itu kita harus mencari inverse-nya. Gimana cara mencari inverse dari suatu matriks 3 kali 3? Ada dua cara, yaitu menggunakan matriks adjoint. Yang pertama, rumusnya adalah A inverse sama dengan 1 dibagi determinan A dikali matriks adjoint dari A itu. Atau yang kedua, kita pakai eliminasi Gauss-Jordan. Ya, kalau saya lebih memilih yang nomor 1 ya. Karena kalau Gauss-Jordan butuh perhitungan yang sangat teliti. Kalau salah di langkah pertama aja, belakangnya juga pasti akan salah. Kita hitung aja untuk yang menggunakan cara nomor 1 ya, yaitu menggunakan matriks adjoint. Matriks adjoint berarti kita harus mencari dulu matriks kofaktor. Karena definisi dari matriks adjoint itu adalah transpose dari matriks kofaktor. Ya, matriks kofaktor itu berarti kita harus mencari M11, M12 sampai dengan M33. Seperti itu. Jadi di sini harus kita cari dulu M. Oke, ini saya hapus dulu ya. Karena cukup memakan space. Matriksnya saya tulis di atas saja. Matriksnya yaitu 1 min 1 0 2 0 1 0 1 3. Nah, mencari inverse atau transformasi inverse dari X1, X2, X3 itu kita sama aja dengan mencari inverse dari A ini. Tapi nanti hasilnya kita ubah kembali menjadi bentuk transformasi linier, bukan bentuk matriks. Kita menggunakan cara yang pertama yaitu menggunakan matriks adjoint ya. A inverse sama dengan 1 dibagi determinan A dikali adjoint dari A. Kita akan menghitung dulu matriks adjointnya. Berarti kita mencari matriks kofaktor menggunakan minor. M11 yaitu berapa di sini M11-nya? Saya nanya. M11 0113. berapa? Matriksnya, Pak. Yoi. 0113. Minor itu matriks ini ya. Berarti baris pertama dan kolom pertamanya kita coret. Berarti tinggal 0113. Gitu kan? Iya, Pak. 0113 gitu kan? Sama dengan min 1 ya. Kalau Pak. M12 berapa? 2103. Hasilnya langsung hasilnya aja. Oh, langsung hasilnya 6. 6. Udah. M13 2, Pak. 2. M21 Hmm, min berapa? Min 3 bukan Min Pak? 3 Pak, Iya. min 3. Min 3. M22 3. 3. 3. M23 1. 1. M31 min 1. min 1. M32 berapa? 1. 1. M33 2. 2. Oke, minor. Dari minor kita cari kofaktornya. Ingat ya, kalau kofaktor rumusnya itu adalah sama dengan minor kalau I plus J-nya itu genap akan menjadi min. Minornya kalau I plus J-nya itu ganjil. Jadi yang tidak berubah di sini itu yang genap. Ini tetap min 1, ini 2, 3, min 1, dan 2. Jadi C11 tetap min 1, C12 itu min 6, C13 tetap 2, C21
itu dikali min berarti 3. C22 tetap 3. C23 dikali min 1. C31 tetap min 1. C32 itu min 1. C33 itu sama dengan 2. Dari sini kita membentuk matriks kofaktor. Ya. Di sini adalah min 1, min 6, 2, 3, 3, min 1, min 1, min 1, 2. Dari sini kita transposkan matriks kofaktornya sehingga menjadi matriks adjoin dari matriks A yang tadi. Ya, kita tukar baris dan kolomnya. Berarti min 1, 3, min 1, min 6, 3, min 1, kemudian 2, min 1, 2. Ini ya. Kemudian kita bisa mendapatkan inverse dari A-nya, yaitu 1 dibagi determinannya. Tadi kita memperoleh hasilnya adalah 5, dikali dengan matriks adjoinnya min 1, 3, min 1, min 6, 3, min 1, 2, min 1, 2. Seperti ini. Kemudian kita kalikan masing-masing 1/5 ini ke masing-masing elemen di matriksnya. Min 1/5, 3/5, min 1/5, min 6/5, 3/5, min 1/5, 2/5, min 1/5, 2/5. Kita sudah mendapatkan matriks inverse dari matriks A. Lalu gimana sekarang cara menentukan transformasi inverse-nya dari masing-masing komponen X1, X2, dan X3? Berarti T inverse dari X1, X2, X3 itu sama dengan, ada yang tahu gimana? Ini itu mewakili inverse untuk X1. Ya, berarti untuk yang X1 itu adalah min. Ini kan sama-sama per 5 ya di bawahnya ya. Jadi saya bagi aja dengan per 5 seperti ini. Min 1 ini dikalikan dengan X1. Berarti min X1 ditambah 3 ini adalah 3 untuk X2. Kemudian dikurang 1 yaitu X3. Nah, ini adalah inverse untuk yang X1. Kemudian untuk yang X2 adalah di baris yang kedua. X2 itu adalah di baris yang kedua. Penyebutnya juga sama-sama 5, berarti kita bikin menjadi seperti ini, 5. Di sini ada min 6, itu artinya min 6X1, ditambah 3X2, kemudian min 1, yaitu min X3. Lalu untuk yang X3 itu adalah pada baris yang ketiga. Yang ini untuk X3-nya, yaitu ini 5, di sini itu 2, mewakili 2X1, min 1 berarti min X2 ditambah 2, yaitu 2X3. Jadi ini untuk inverse dari transformasi atau transformasi inverse dari masing-masing komponen. Ini untuk X1, ini untuk X2, dan ini untuk X3. Kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Jadi totalnya ada 5 soal untuk UAS hari Jumat besok. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Pak, saya mau nanya Pak, yang C11 itu kan saya lupa Pak. Kok maksudnya gimana Pak? MIJ it's genap, itunya gimana sih Pak? Saya masih lupa. Oke. Minor itu adalah, ya udahlah kita jelaskan dari awal ya. Ini saya hapus. Misal saya punya matriks 3 kali 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, seperti ini. Kalau kamu menghitung minor, misalkan kita menghitung minor 2, 2. Itu artinya minor baris kedua dan kolom kedua. Artinya baris keduanya dicoret dan kolom kedua dicoret. Maka perhitungannya menggunakan determinan 1, 3, 7, 9. Hasilnya 9 dikurang 21 sama dengan min 12. Seperti itu.
Ini untuk minor. Minor itu nggak ada kaitannya sama sekali dengan operasi pengurangan. Dengan plus ya, dengan tanda plus minus. Nggak ada. Semuanya plus. Di awal perhitungan determinannya. Nah, kalau kofaktor C22 itu ada plus minusnya. Plus minus dari determinan 1, 3, 7, 9. Kapan dipakai plus minus ini? Positif kalau misalkan penjumlahan dari baris dan kolomnya itu bilangan genap. C22 itu artinya baris kedua, kolom kedua. 2 tambah 2 itu genap. Berarti dia tandanya nanti menggunakan tanda positif. Kalau dia positif, otomatis hasilnya pasti sama dengan minornya. Pasti sama dengan M22. Yaitu di sini min 12. Tetapi misalkan kita punya contoh lain, misalkan M23. Kalau M23, ini minor ya. Berarti kita coret baris kedua dan kolom ketiganya. Baris kedua, kolom ketiga. 1, 2, 7, 8. Hasilnya 8 dikurang 14 sama dengan min 6. Tetapi kalau kofaktor 23, rumusnya itu plus minus ya. Dari minornya 1, 2, 7, 8. Nah, plus minusnya ini ditentuin dari penjumlahan baris dan kolomnya. Barisnya 2, kolomnya 3. 2 ditambah 3 itu 5. 5 itu bilangan ganjil, maka gunakan negatif. Jadi nanti hasilnya pasti negatif dari minornya. 2, 3. Sama dengan negatif dari min 6, yaitu 6. Makanya rumus untuk C, I, J itu sama dengan minor kalau penjumlahan dari baris dan kolomnya itu bilangan genap. Sama dengan negatif dari minornya kalau penjumlahannya itu bilangan ganjil. Ya, silakan dibuka lagi aja buku-buku untuk yang sebelum UTS ya. Itu akan sangat berguna dalam menentukan inverse dari matriks. Apalagi di soal nomor 4 tadi, setelah menghitung nilai eigen dan vektor eigen, kita juga ada operasi matriks ya. Operasi perpangkatan, perkalian, atau penjumlahan, pengurangan, silakan bisa dipelajari kembali. Gitu ya. Apakah ada pertanyaan yang lain? Pak mau tanya dong, tadi kan hasil si T inverse-nya itu kan ini ya masih ada X1, X2, X3-nya. Itu berarti hasilnya itu harus ada si X-nya kan? Nggak Harus. cuma angkanya doang. Iya, nggak cuma angkanya doang. Jadi dari matriks A inverse yang kita dapatkan tadi, kita ubah agar menjadi bentuk persamaan. Persamaan linear. Per-pernya gitu. Jadi baris pertama itu mewakili X1. Sorry, kolom pertama mewakili X1, kolom kedua itu X2, kolom ketiga itu X3. Di kelas saya nggak diajari ini. Yang bikin tuh Pak Hendra. Makanya harus saya adakan kelas tambahan nih. Biar kelas C dan kelas D itu bisa tersampaikan. Karena transformasi linear di kelas saya itu hanya sampai dengan pendefinisian doang. Mendefinisikan transformasi linear. Tidak sampai dengan inverse. Ya makanya untuk inverse itu silakan pelajari kembali bagaimana menentukan inverse menggunakan matriks adjoint. Atau kalau bingung dengan plus minusnya bisa menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Ya, Gauss-Jordan itu adalah, jadi kalau kita punya misalkan di sini matriks A, A-nya tadi berapa sih? Ini ya. A-nya itu adalah misalkan 1, min 1, lalu 0, kemudian 2, 0, 1, lalu 0, 1, 3. Nah, ini harus kita sandingkan dengan matriks identitas 3 kali 3. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, yang sebelah sini harus kita ubah menjadi matriks identitas. Yang sebelah kiri menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Jadi bentuk yang sebelah kiri nanti harus sama dengan matriks identitas seperti ini. Maka yang sebelah sini nanti itulah yang disebut dengan inverse dari matriks A. Hasil yang di sebelah kanan itu adalah inverse-nya. Ya, itu cara untuk menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Gitu ya. Gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan?
Kelas C dan kelas D, ada pertanyaan nggak? Ujian close book ya? Boleh bawa kalkulator ya, Pak? Tidak boleh. Kalkulator tidak boleh. Waktunya itu 2 jam setengah 2 sampai setengah 4. Kemungkinan juga tidak akan diberikan kertas buram karena untuk meminimalisir kecurangan. Karena khawatirnya kalian nanti membawa kertas dari luar, contekan rumus-rumus gitu. Jadi hanya akan dikasih lembar soal dan lembar jawaban. Ada pertanyaan yang lain? Pak mau nanya apa tadi? Iya, Cesar. Tadi kalau determinan apa Pak rumusnya? Iya, agak lupa dikit. Kalau apa? Yang determinan tuh yang itu apa ya? Yang apa baris pertamanya Determinan. Iya, jadi Determinan berapa kali berapa nih? 2 kali 2. iya boleh Pak yang 2 kali 2. Kalau 2 kali 2 langsung dikali ya Pak. Langsung dikali aja. Misalkan A, B, C, D. Berarti rumusnya adalah A dikali D ADB. dikurangi B dikali C. Gitu. Ya. Kalau 3 kali 3 bisa pakai metode panah-panah ya, atau metode saus. Mana aja. Oke. Atau bisa menggunakan ekspansi kofaktor. Oke, makasih Pak. Gitu ya. Untuk di kelas saya, kelas C dan D, kita tidak ada remedial, tidak ada tugas tambahan. Jadi nilai UAS nanti sesuai dengan apa yang saya sampaikan di grup kemarin ya, bakal saya katrol sekian poin. Kalau emang sudah saya katrol, nilai kalian masih kurang, maka mau nggak mau kalian nggak lulus. Kalau dari nilai yang sekarang saya cek, tanpa menghitung nilai UASnya, kelas C itu kemungkinan besar banyak nih yang nggak lulus aljabar. Karena saya cek di UTS-nya kemarin, ada beberapa mahasiswa, 5 atau 6 mahasiswa yang dapat 1 digit ya. Jadi mohon belajar untuk UASnya dimaksimalkan. Kalau sudah saya katrol, nilai kalian masih kurang, maka tidak bisa saya katrol lagi. Tidak ada tugas tambahan, remedial, tidak ada. Maka kalian ya udah nggak lulus. Jangan juga kalau menjawab tuh jangan hanya nulis soal doang ya. Kalau saya tuh nulis soal nggak dapat poin, karena artinya kalian tuh nggak mikir. Seenggaknya langkah pertama itu tentukanlah, misalkan mencari nilai eigen. Harus ngapain dulu sih idenya, langkah pertamanya. Pakai rumus yang mana sih gitu. Seenggaknya bisa rumus awalnya. Meskipun prosesnya itu salah, seenggaknya dari awal langkah-langkahnya udah tepat. Udah tepat langkah-langkahnya. Ngitungnya salah nggak masalah. Yang penting prosesnya, idenya itu yang utama itu. Jangan dikosongin. Karena UTS kemarin tuh kelas C banyak banget yang cuma nulis soal, terus cara cuma 1 baris. Ya udah, kalau di UAS besok juga kayak gitu ya, saya kira pasti banyak yang dapat nilai E nih, bukan cuma D ya, tapi nilai E. Karena dari total nilai tugas, kuis, UTS, dari 3 komponen yang sudah saya masukin nilai, ketika saya olah nilainya tanpa UAS, itu masih banyak yang di bawah 30 nilainya tanpa UAS. UAS kan maksimal 30 tuh kan. 30 kalau dapat 100. 30 tambah 30 kan 60 artinya. 60 itu dapat apa sih? Dapat C plus ya. C plus atau C lah. Jadi yang nilai 30 itu kalian minimal harus dapat 25-nya. 25% dari nilai UAS. Sekitar berapa itu nanti? Agar nilai kalian itu 55 biar aman, biar di atas D. Karena batas aman kita kan 55, di bawah itu udah pasti ngulang. Kalau dosen lain saya nggak tahu cara penilaiannya gimana, karena kita beda-beda ya. Jadi kalau saya seperti itu, jadi mohon dimaksimalkan waktu yang ada, nanti malam belajar, besok pagi juga belajar, biar UASnya nanti maksimal. Dan bagi yang terkendala presensi, saya tidak ada pengampunan ya, tidak ada tugas tambahan lah untuk menambah presensi. Jadi kelas C itu ada 1 orang, kelas D pun juga ada 1 orang. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Pak, bedanya transformasi linear yang biasa sama yang one to one apa sih Pak? Saya cari Transformasi di linear yang biasa itu
transformasi linear yang biasa itu kita membuktikan menggunakan penjumlahan seperti ini. Kita membuktikan bahwa TUV itu sama dengan TU ditambah ditambah TV. Ini yang pertama ya. Yang kedua adalah membuktikan alfa TU itu sama dengan TU alfa. Ini untuk definisi transformasi linear. Misalkan saya punya transformasi linear dari R pangkat 3 ke R pangkat 2 yang didefinisikan oleh misalkan X, Y, Z, ini kan di R3, pendefinisiannya itu di R2, yaitu misalkan aja X plus Y, Y plus Z. Buktikan bahwa transformasi ini itu adalah transformasi linear menggunakan dua sifat, 1 dan 2. Ini materi yang saya ajarkan kemarin ya. Kita cuma sampai di pendefinisian dari transformasi linear. Kalau transformasi one to one itu ya lebih simpel sih sebenarnya, yaitu tinggal menghitung nilai dari determinan matriksnya. Jadi dari bentuk ini kita tinggal bikin dulu matriks A-nya, kemudian kita hitung nilai determinannya. Gitu ya, Fatur ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi sebelum saya tutup? Untuk kelas C ya, terutama ya, meskipun saya cek itu nilainya masih banyak yang kurang, masih banyak yang di bawah 30, tapi kelas C itu banyak yang berpotensi dapat nilai A. Karena sejauh ini itu ada sekitar 7 atau 8 yang sudah mendapatkan nilai C+. Jadi seenggaknya mungkin kalian butuh 75 atau 70 ke atas lah ya untuk dapat nilai A. Mungkin. Tapi kecuali kalau misalkan nilai kalian C plusnya itu agak mepet dengan C, mungkin butuh 80 ke atas agar menjadi A. Untuk kelas A dan B UTS dibagikan nggak ya? UTS-nya belum, Pak. Oh, belum. Tapi udah di-input ya? Belum tahu. Ya, Oh, belum belum tahu. keluar. Kalau kelas C dan D sudah saya input, sudah saya bagikan juga kemarin. Untuk nilai akan saya share di hari Minggu malam ya, untuk kelas C dan D ya. Minggu siang atau Minggu malam lah untuk nilai. Dan tidak ada remedial, tidak ada tugas tambahan. Gimana, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Untuk video nanti saya share ke Fatur ya. Video recordnya akan saya share ke Fatur. Terima kasih, Pak. Oke, Dimas. Oke, kalau nggak ada, saya tutup ya. Terima kasih untuk 34 mahasiswa ini yang sudah bergabung, yang udah join. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Yo.